Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisa Ulfa Zahra dengan NIM 2086206179 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 4B dengan mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas tinggi. Di video kali ini saya telah membuat video simulasi kelas 4 semester 1 tema 1 subtema 2 pembelajaran ke-1 untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Assalamualaikum anak-anak ibu. Selamat pagi semuanya. Sebelum pembelajaran kita mulai hari ini, ibu minta ketua kelas untuk pimpin doa dulu ya. Kita berdoa bersama dipimpin sama ketua kelas. Kepada ketua kelas bisa dimulai ya doanya. Berdoa selesai. Terima kasih ketua. Apa kabar anak ibu? Apakah semuanya dalam keadaan sehat? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, ibu absen terlebih dahulu ya. Mela Anugrah, Tania Reski, Ridha Nurjaya, Talfi Hidayat, Brilian, Sahara, Tanisa. Alhamdulillah hadir semua ya hari ini. Sebelum pembelajaran kita mulai, apakah anak-anak semua bisa mendengarkan suara ibu dengan jelas? Nah, sekarang ibu ingin bertanya lagi nih, apakah anak-anak semua bisa mendengarkan suara tepuk tangan dari ibu? Nah, anak-anak ibu, kenapa anak-anak ibu semua dapat mendengarkan suara dari ibu, tepuk tangan dari ibu? Ya, betul jawabannya, karena kita mempunyai alat panca indera yang disebut sebagai indera pendengaran atau juga bisa disebut sebagai dengan telinga. Untuk sekarang, ibu minta semua anak ibu yang ada di Google Meet hari ini untuk membaca teks mengenai kerjasama dalam keberagaman yang ada di buku anak ibu masing-masing. Bagaimana anak ibu? Apakah teksnya sudah dibaca? Nah, bagus kalau sudah dibaca. Nah, untuk sekarang, apakah anak-anak ibu ada yang ingin bertanya? Nah, pertanyaan yang bagus Maila, bagaimana jika ada teman kita yang memiliki agama yang berbeda dengan kita, mengalami kesulitan, apakah kita boleh menolongnya? Ya, jawabannya tentu saja boleh, karena di setiap agama dianjurkan untuk saling tolong-menolong walaupun terdapat perbedaan di antara kita. Nah, dari teks yang sudah anak ibu baca tadi, kita kan diminta untuk membuat suatu gagasan pokok, gagasan pendukung, serta kerangka tulisan. Sebelum anak ibu membuat gagasan pokok, gagasan pendukung, serta kerangka tulisan, ibu ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu gagasan pokok, gagasan pendukung, serta kerangka tulisan. Yang pertama yaitu ada gagasan pokok. Gagasan pokok atau ide pokok adalah gambaran dari keseluruhan dari suatu paragraf. Selain disebut sebagai ide pokok, gagasan pokok juga sering disebut sebagai gagasan utama atau pikiran utama. Fungsi dari gagasan pokok ini adalah untuk memahami pokok pikiran yang hendak disampaikan oleh penulis. Dapat dikatakan, gagasan utama adalah hal yang sangat terpenting dalam suatu paragraf. Yaitu cara kita untuk menemukan gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Ada beberapa cara untuk menemukan gagasan pokok. Yang pertama yaitu mengetahui jenis dari paragraf. Yang kedua, dapat membedakan kalimat utama dan kalimat penjelas. Yang ketiga, menemukan kalimat utama yang berisi gagasan pokok. Yang keempat, kalimat utama bisa berada di awal atau akhir sebuah paragraf. Yang kelima, ciri kalimat utama adalah berbentuk pernyataan umum dan diperinci kalimat yang lain. Yang keenam, kalimat utama tidak memiliki kata acuan. Contohnya tersebut atau nya. Yang ketujuh, kalimat utama biasanya memasukkan kata kunci. Misalnya yang terpenting, adalah, merupakan, sebagai, dengan, kesimpulannya, pada prinsipnya, jadi, dengan demikian, intinya, dan sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu kata kunci yang ada di kalimat penjelas, misalnya akibatnya. Sebagai contoh, selain itu, hal itu, artinya,
dan lainnya. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri dari gagasan pokok pada paragraf. Di ciri-ciri ini gagasan pokok mempunyai dua ciri-ciri. Yang pertama, biasanya terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Yang kedua, kalimat-kalimat yang ada di satu paragraf hanya fokus dengan isi dari topik paragraf. Yang kedua yaitu ada gagasan pendukung. Gagasan pendukung ini adalah kalimat atau paragraf yang melengkapi sebuah teks. Dalam sebuah bacaan terdapat gagasan utama dan gagasan pendukung. Gagasan pendukung ini merupakan bagian yang sama pentingnya dalam gagasan utama. Gagasan pendukung ini juga merupakan kalimat yang harus sesuai dengan konteks dan alur dari paragraf. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari gagasan pendukung. Ciri-ciri gagasan pendukung yang pertama yaitu kalimat pertama biasanya menyajikan topik yang akan dibahas dalam paragraf. Yang kedua, kalimat topik harus menyajikan klaim atau gagasan utama yang akan dikembangkan dan dukung dalam sisa paragraf. Yang ketiga, dalam beberapa kalimat ada fakta mengenai topik dan penjelasan bagaimana informasi ini mendukung topik atau klaim. Yang keempat, setelah kalimat topik, ada fakta spesifik yang mendukung topik tersebut. Jelaskan bagaimana setiap fakta secara logis yang mendukung klaim atau topik tersebut. Yang terakhir yaitu paragraf diakhiri dengan kalimat peralihan yang menunjukkan bagaimana gagasan utama paragraf ini berhubungan dengan gagasan utama paragraf berikutnya. Yang ketiga ada kerangka tulisan. Kerangka tulisan adalah rencana penulisan yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan yang akan ditulis dan merupakan rangkaian ide-ide yang disusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur. Nah, tadi kan ada anak ibu tuh baca mengenai teks kerjasama dalam keberagaman. Di dalam teks tersebut ada Edo dan kelima temannya mendapatkan tugas untuk melakukan percobaan apa? Nah, iya betul, melakukan percobaan tentang bunyi. Kita untuk dapat mendengarkan bunyi, kita menggunakan alat apa? Nah, iya betul, telinga, atau kita dapat juga menyebutnya dengan alat indera pendengar. Nah, sekarang ibu ada media gambar bagian telinga. Anak-anak ibu dapat melihatnya dengan jelas. Nah, kan udah ada nih gambar bagian telinga. Sekarang ibu minta anak ibu untuk menyebutkan bagian-bagian dari telinga ini. Nah, iya betul, ada daun telinga, saluran telinga, tulang martil, tulang landasan, 3 saluran setengah lingkaran, saraf pendengaran, rumah siput sebagai koklea, gendang telinga, tulang sanggurdi, dan saluran eustachius. Nah, tadi kan anak-anak ibu semua sudah menyebutkan bagian-bagian dari gambar telinga. Selanjutnya ibu ingin menjelaskan bagaimana cara fungsi dari bagian telinga ini. Telinga merupakan salah satu organ manusia yang berfungsi sebagai alat indera pendengaran melalui bunyi. Bunyi akan ditangkap dan diubah untuk diteruskan ke otak. Agar bunyi dapat terdengar oleh telinga, diperlukan sebuah medium untuk merambatkan bunyi tersebut. Selanjutnya itu bagian telinga beserta fungsinya. Pertama yaitu ada bagian luar atau telinga luar. Daun telinga ini berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara yang nantinya menuju ke saluran telinga. Saluran telinga berfungsi untuk menangkap dan mencegah debu maupun hewan yang berukuran kecil yang masuk ke dalam telinga. Yang kedua yaitu bagian tengah atau telinga tengah. Gendang telinga atau membran timpani yang berfungsi untuk menangkap gelombang suara lalu mengubahnya menjadi getaran yang diteruskan ke tulang telinga. Tulang telinga berfungsi sebagai landasan untuk meneruskan getaran yang masuk dari gendang telinga ke rumah siput. Tulang telinga terdiri dari malleus, martil, incus, landasan, stapes, dan sanggurdi. Yang ketiga yaitu bagian dalam atau telinga bagian dalam.
Saluran Eustachius berfungsi untuk menghubungkan ruang telinga tengah dengan rongga mulut atau faring. Dengan menjaga tekanan udara telinga tengah dan saluran di telinga luar agar seimbang. Tekanan udara yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah disalurkan ke telinga luar dapat mengakibatkan gendang telinga tertekan hingga sobek. Rumah siput atau koklea adalah saluran spiral yang bentuknya menyerupai rumah siput. Di dalam rumah siput terdapat organ korti yang berisi ribuan sel rambut, sehingga organ korti mampu peka terhadap tekanan getaran. Fungsi getaran yang ada nantinya akan diubah menjadi impuls saraf di dalam sel rambut untuk diteruskan oleh saraf ke otak. Saluran gelang atau labirin terdiri dari saluran setengah lingkaran atau semisirkularis yang berfungsi untuk mengetahui posisi tubuh atau alat dari keseimbangan. Nah, selanjutnya yaitu cara kerja dari telinga. Cara kerja dari telinga ini dimulai ketika organ telinga bagian luar yaitu daun telinga menangkap suara di sekitar kita hingga masuk ke telinga bagian tengah melalui liang telinga. Ketika suara tersebut masuk, maka suara akan diubah menjadi getaran yang disalurkan ke tulang pendengaran dengan bantuan. Getaran ini nantinya akan menggerakkan tulang-tulang kecil di dalam telinga tengah untuk membantu suara bergerak masuk ke telinga bagian dalam. Ketika getaran tersebut mengenai rumah siput, maka rambut akan bergerak dan menciptakan sinyal ke otak sehingga otak mengenali getaran sebagai suara. Nah, dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan tadi, apakah ada anak-anak Ibu yang ingin bertanya mengenai telinga? Nah, pertanyaan yang bagus, bagaimana cara kita untuk merawat indera pendengar atau telinga? Telinga berperan penting dalam proses mendengar. Oleh sebab itu, kita bisa melakukan beberapa cara agar kita bisa menjaga kesehatan telinga dan merawatnya. Yang pertama yaitu hentikan kebiasaan untuk mengorek telinga. Mungkin sebagian besar anak-anak ibu masih kurang teliti. Ternyata telinga tidak boleh dibersihkan dengan cara mengorek. Kotoran yang ada di dalam saluran telinga membantu melindungi telinga dari debu dan kotoran. Yang kedua, jangan mendengarkan suara yang terlalu keras. Mendengarkan suara dari televisi, radio, musik yang terlalu keras dapat merusak telinga. Yang ketiga, jagalah telinga kita tetap kering. Telinga yang lembab atau basah dapat mempermudah kuman dan bakteri masuk ke dalam telinga. Untuk sekarang, ibu mau semua anak ibu untuk melakukan percobaan tentang sifat bunyi merambat melalui benda gas yang ada di rumah. Anak-anak ibu bisa melakukan percobaan ini dengan cara meminta bantuan kepada anggota keluarga dengan cara yang pertama, keluarga berdiri di tengah dan ditutup matanya dengan penutup mata. Yang kedua, 4 orang bertugas memukul botol secara bergantian dan dengan jarak yang bervariasi dari tempat berdirinya keluarga yang ditutup matanya. Yang ketiga, keluarga yang ditutup matanya ini menebak dengan menunjuk arah bunyi yang didengar. Yang terakhir, kegiatan dari 1 sampai 4 tadi dilakukan 1 kali lagi dengan keluarga yang ditutup matanya yang berbeda. Setelah anak ibu melakukan percobaan tadi, ibu minta semuanya untuk membuatkan laporan hasil percobaannya pada lembar LK3. Selanjutnya, ibu minta semua anak ibu untuk membaca teks mengenai belajar dari cerita yang ada di bukunya. Nah, setelah anak ibu membaca teks mengenai belajar dari cerita, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, pertanyaan yang bagus. Apakah perbedaan yang dimiliki oleh 6 sekawan bisa menghalangi mereka untuk berteman dan bekerja sama? Jawabannya tentu saja tidak, karena mereka tetap berteman dan bekerja sama tanpa terhalangi oleh perbedaan agama dari mereka. Apakah ada anak-anak ibu yang ingin bertanya lagi mengenai teks belajar dari cerita? Pertanyaan yang bagus, bagaimana sikap kita jika kita bermain dengan teman yang berbeda agama? Jawabannya, jika kita bermain dengan teman yang berbeda agama, maka kita akan memberikan toleransi untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya dan saling menghargai perbedaan yang ada. Untuk sekarang, Ibu ingin menjelaskan bagaimana keragaman perayaan hari besar berbagai agama dan tempat perayaannya di negara kita.
keragaman perayaan hari besar berbagai agama dan tempat perayaannya. Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang telah kita ketahui memiliki beragam suku, kebudayaan, dan kepercayaan. 6 agama yang ada di negara kita saat ini atau negara Indonesia. Yang pertama ada agama Islam. Agama Islam ini merupakan agama yang menjadi mayoritas masyarakat di negara Indonesia. Kitab suci dari agama Islam ini yaitu Al-Quran. Selanjutnya yaitu ada hari besar agama Islam. Di hari besar agama Islam ini memiliki beberapa hari. Yang pertama ada Idul Fitri atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Lebaran. Idul Adha. Yang ketiga Tahun Baru Hijriah. Yang keempat Isra dan Mi'raj. Yang kedua yaitu Kristen Protestan. Agama Kristen ini merupakan agama yang muncul pertama kali sekitar 2000 tahun yang lalu. Kitab suci dari agama Kristen Protestan ini yaitu Alkitab. Hari besar dari agama Kristen Protestan ini yang pertama yaitu ada hari Natal, yang kedua hari Paskah, yang ketiga Pentakosta, yang keempat kenaikan Isa Al-Masih, yang kelima wafatnya Isa Al-Masih. Yang ketiga yaitu ada Katolik. Agama Katolik ini merupakan agama yang pertama kali muncul di Kepulauan Maluku dengan adanya kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia dengan misi untuk mencari rempah-rempah. Kitab suci agama Katolik ini sama seperti Kristen Protestan yaitu Alkitab. Selanjutnya yaitu hari besar dari agama Katolik. Yang pertama yaitu Natal sama seperti Kristen Protestan tadi. Yang kedua Hari Raya Santa Perawan Maria. Yang ketiga kenaikan Isa Al-Masih. Yang keempat Trihari Suci Paskah. Yang keempat yaitu agama Hindu. Agama Hindu ini datang pertama kali ke Indonesia melalui jaringan perdagangan yang terbentang dari Cina hingga India yang diperkirakan terjadi pada sekitar awal abad keempat. Kitab suci dari agama Hindu ini yaitu Weda. Selanjutnya yaitu hari besar dari agama Hindu. Yang pertama Nyepi, yang kedua Kuningan, yang ketiga Galungan, yang kelima yaitu agama Buddha. Kedatangan agama Buddha ini di Indonesia terjadi pada abad ke-5 Masehi. Hal tersebut diperkirakan dengan melihat dari peninggalan prasasti-prasasti yang telah ditemukan. Kitab suci dari agama Buddha ini yaitu dikenal dengan Pitaka atau keranjang. Selanjutnya yaitu hari besar dari agama Buddha. Yang pertama hari Waisak, yang kedua hari Maga, yang ketiga hari Asadha. Yang terakhir yaitu ada agama Konghucu. Kitab suci dari agama Konghucu ini terbagi menjadi 2 kitab. Yang pertama kitab Sisu, yang kedua kitab Wujing. Agama Konghucu ini merupakan agama yang tergolong agama baru di Indonesia. Selanjutnya yaitu hari besar dari agama Konghucu. Yang pertama Tahun Baru Imlek, yang kedua Cap Gome, yang ketiga Cheng Beng. Dari pembelajaran kita hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kita sesama umat manusia harus saling tolong-menolong dengan sesama manusia. Walaupun banyak perbedaan dan keberagaman agama, suku, dan budaya yang ada di Indonesia. Kita sebagai umat manusia harus bisa bersyukur atas nikmat alat pendengaran yaitu telinga yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada kita. Baiklah kepada anak-anak ibu, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita melakukan doa bersama yang dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas dipersilakan. Terima kasih kepada ketua. Untuk menghadiri pembelajaran kita hari ini, kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak ibu. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sampai disinilah video yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.